Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah. Surat Abasa dari ayat 1 ke 11 adalah merupakan ayat yang sangat penting, baik dari segi makna maupun kemunculannya. Jadi di sini secara gamblang Allah menegur Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah sedang menerima orang-orang Quraisy yang bangsawan Quraisy untuk berbicara, termasuk Abu Jahal, berbicara mengenai risalah Islam. Nah, kemudian Abdullah Ummi bin Maktum, yaitu orang buta yang sebetulnya masih ada kerabat dengan Khadijah, datang dan menghampiri, dan karena dia seorang yang buta, maka dia tidak tahu bahwa Rasulullah sedang menerima tamu yang Rasulullah menganggap ini penting ditangani dulu. Kalau dalam protokol perusahaan atau dalam protokol pemerintahannya ada tamu yang lebih penting, yang dihandle, yang kira-kira memberi dampak yang lebih positif, lebih besar apabila Abu Jahal dan lainnya bisa masuk Islam. Itu pikirannya Rasulullah, sangat strategik sekali. Namun Allah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka dengan tindakan Rasulullah. Kenapa? Karena waktu itu, Abdullah bin Ummi Maktum hadir mendekat dan ingin bertanya, justru Rasulullah melengos. Ya, ini bahasanya bisa multi tafsir ya. Intinya Rasulullah tidak menghiraukan kehadiran si Abdullah bin Ummi Maktum, sehingga di sini Allah menegur dengan kalimat yang sangat keras bahwa tidak apa-apa si itu Abu Jahal maupun yang lainnya tidak masuk Islam, tapi ada orang yang lebih penting yang ingin mendengarkan, yang ingin mengambil risalah Islam, ingin tanya-tanya mengenai ayat-ayat baru yang baru turun. Karena si Abdullah ini meskipun buta, dia rajin mengkaji dari semua ajaran-ajaran, semua wahyu yang turun yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ini peristiwanya. Kemudian apa yang terjadi sebetulnya? Nah, Rasulullah ditegur oleh Allah. Rasulullah ibaratnya anak buah, yang menegur adalah bosnya. Nah, apabila dalam bahasa kita saat ini seseorang yang ditegur bosnya, tentunya ini kan sesuatu hal yang besar tapi memalukan. Dan Rasulullah sebetulnya bisa dalam tanda kutip, jika ingin naik banding ke Malaikat Jibril, ayat ini kan menegur saya nih, aku malu nih kalau para sahabat dengar bahwa aku diomelin sama bos. Izinkan bahwa ini aku tunda, aku simpen ini hanya untuk aku, pokoknya aku nggak akan gitu-gitu lagi deh. Nah, namun apa yang terjadi bahwa Rasulullah menganggap ini adalah sebuah ayat yang harus disampaikan. Ini adalah sifat tablik Rasulullah, menyampaikan risalah sekecil apapun atau sebesar apapun, apabila itu risalah dari Allah pasti disampaikan. Semenyenangkan ayat-ayat yang turun, ataukah bahkan
mengecilkan hati atau menyakitkan hati. Rasulullah menyampaikan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak banyak orang yang memahaminya. Apa yang terjadi dengan kaum Orientalis? Hey guys, Muhammad is a real prophet. You know, he just got reprimanded by his boss. He should have been hidden the reprimand just for himself, but it's not. He revealed everything to the Sahaba, meaning that he is real prophet. Nah, gitu. Jadi kalau dalam bahasa kita orang yang seperti Nabi Muhammad ini bahkan justru dianggap kurang menguntungkan. Kalau yang baik-baik boleh disiarkan, tapi yang kurang menguntungkan disimpan aja. Kita ini kan perusahaan, harus cari untung. Kan gitu bahasa dagangnya. Ini kan nggak bagus ini, hal-hal yang begini, tutup aja, disimpan aja, diumpetin. Ini jangan diumbar-umbar. Kalau yang ini untuk kita kan dagang, kita kan cari untung. Nah, bahasa sekarang kan seperti itu. Namun Rasulullah dengan sifat tablignya, dia menyampaikan ini, dan ini yang mengguncang dunia barat, mengguncang kaum Orientalis, dan hal ini pula yang mematahkan argumentasi bahwa Nabi Muhammad menjiplak ayat-ayatnya dari para pendeta-pendeta Yahudi ataupun pendeta Nasrani. Ayat-ayatnya hampir sama, ceritanya hampir sama, cerita mengenai Nuh, mengenai Musa, bla bla bla. Itu adalah, ini Nabi Muhammad memang mengarang-arang agama baru, namun dia nyontek dari agama-agama yang sebelumnya. Nah, argumentasi seperti itu dipatahkan dengan bahwa Rasulullah tidak berdagang dengan manusia. Rasulullah tabligh, menyampaikan. Rasulullah dapat tugas menyampaikan, dan itu disampaikan 100%, tidak dilebihkan dan tidak dikurangi. Makanya apabila kita di zaman sekarang, apabila kita menerima tuntunan dari Rasulullah, kita hendaknya juga utuh seutuh-utuhnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan dikurangi. Yang nggak enak dikurangi, atau kebalikannya, ini karakternya lebih keren, ini ditambahin aja seperti ini. Tidak seperti itu. Rasulullah ada 100% menjalankan amanah dari Allah. Semua ayat disampaikan, diturunkan, dan diajarkan kepada para sahabat, dan hingga sampai sekarang. Maka sampai sekarang kita ada mengalami sedikit distorsi bahwa hadis-hadis yang sedemikian banyak yang menceritakan hal-hal mengenai peristiwa-peristiwa saat Rasulullah itu diceritakan oleh banyak-banyak para perawi-perawi, dan itu mungkin ada kekhilafan di antara perawi, ada yang ingin menambah-nambahkan atau mengurangi, atau mungkin cara mencatatnya salah, sehingga sampai saat ini dalam satu peristiwa yang sama, namun diceritakan oleh dua hadis, yang satu sahih, yang satu dhaif, atau yang satu lemah, yang satu kuat, karena perawinya, cabang-cabang perawinya, ada perawi-perawi yang riwayat hidupnya meragukan, atau mungkin juga cara mengutipnya tidak sama. Nah, demikian, maka kembali ke Abasa ayat 1 hingga ayat 11, bahwa Rasulullah betul-betul seorang yang tabligh, seorang yang menyampaikan. Itu adalah salah satu sifat dari Rasulullah. Dia kan punya 4 sifat, yaitu amanah, ada 4, tabligh, terus sidik, dan fatmah, ya. Jadi 4 sifat itu, ya, dalam kaitan diskusi kita kali yang tabligh ini, yang mengacu pada ayat 1 sampai ayat 11 di surah
Abasa ini betul-betul mengguncang dunia, mengguncang kaum non-muslim yang ada di sana, karena mereka tidak suka hadirnya Islam, hadirnya Nabi Muhammad. Makanya mereka berargumen, mencari celah. Dan alhamdulillah Rasulullah sendiri memang tidak berbisnis dengan manusia. Rasulullah menjalankan perintah, bahkan kalau dikatakan berbisnislah dengan Allah pasti untung. Ajarannya kan memang begitu. Kalau kita berbisnis dengan Allah, kita pasti untung. Allah menyuruh kita berzakat sekian, kita berzakat. Allah menyuruh kita infak, sedekah, kita jalankan. Uang itu tidak akan habis, bahkan itu tertanam di sana. Nah, demikianlah kira-kira mudah-mudahan risalah dari surah Abasa ini bisa menjadikan kita lebih teguh memegang tali Islam kita dan tidak goyah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin.